Ray Utami kembali mencuri perhatian dengan pencapaian baru yang membanggakan. Sosok yang selama ini dikenal dengan perjalanan karirnya yang dinamis dan penuh warna, kini menorehkan babak baru dalam hidupnya dengan meniti jalan di bidang hukum. 2 hari lalu itu dilantik di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi penyumpahan advokat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, saya beserta dengan hampir 200 orang wilayah Jawa Barat ya, bersama-sama disumpah gitu di Pengadilan Tinggi Bandung. Dan alhamdulillah sudah rampung, sudah selesai, berarti sudah resmi menjadi advokat dan sudah punya KTA. Dan aku bergabung di organisasi Perkumpulan Advokaten Indonesia. Ia, Ray Utami yang telah lama mendalami ilmu advokat dan menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana hukum, secara resmi mengemban peran strategis dalam dunia profesinya. Prestasi Ray semakin nyata ketika ia diangkat menjadi bendahara umum dalam Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia atau PAI, organisasi advokat tertua di tanah air yang memiliki sejarah panjang dalam membangun integritas dan profesionalisme di bidang hukum. Jadi memang ini bukan sesuatu yang instan sebenarnya, cuman masyarakat baru aja tahu, tapi udah berlangsung lama. Karena memang the basicnya karena suami saya lawyer, jadi mau tidak mau saya selalu mengikuti kegiatan yang bersifat dengan bantuan hukum terhadap klien, kemudian juga bernegosiasi dengan para klien, terus juga diceritakan kronologi. Akhirnya saya belajar, oh seperti ini ya. Jadi semua orang itu sebenarnya harus punya kesadaran bahwa kita tuh wajib tahu hukum. Berarti harusnya sebagai setiap manusia itu bisa menjadi lawyer atau bisa jadi pengacara. PAI itu bisa dikatakan sebagai organisasi advokat pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 63. Ya, 63 ya. Jadi PAI itu berdiri sejak tahun 1963. Nah, yang mana acuannya adalah di masa kolonial Belanda masih menggunakan Belly van Advocaten. Nah, akhirnya Belly van Advocaten menjelma menjadi PAI, dan PAI sempat mati suri setelah itu gitu ya, dan 8 tahun lalu, tepatnya di tahun 2016, PAI kembali bangkit, kembali berdiri, berevolusi menjadi PAI yang sekarang, yaitu Perkumpulan Advokaten Indonesia. Posisi ini juga memperkuat sinerginya bersama sang suami, Pablo Benua, yang turut berkiprah dalam organisasi yang sama. Pencapaian Ray Utami dalam dunia hukum tentu tidak terlepas dari peran besar sang suami, Pablo Benua. Karena punya suami lawyer, jadi dibantu benar-benar tugas-tugas. Kemudian karena suami juga punya law firm, tidak terlalu sulit untuk kita mencari tempat magang seperti itu ya, untuk kita mencari di mana kita harus belajar, karena di situ saja kehidupan saya sehari-hari saja sudah sangat berbau dengan dunia perlawyeran gitu, karena kan suami lawyer dan kemana-mana saya selalu ikut. Jadi saya benar-benar belajarnya 24 jam dan tidak sulit menurut saya, karena memang basic saya lebih ke pemaparan gitu ya, studi kasus, basic dari sekolah. Kalau yang kayak hitung-hitungan, kayak matematika itu saya memang nggak terlalu suka. Jadi cocok banget nih kalau belajar hukum, karena hafal-hafalan pasal kayak gitu, terus pemahaman-pemahaman tentang unsur-unsur mana yang masuk ke dalam sebuah perkara, itu saya seneng. Jadi nggak merasa sulit untuk belajar karena kita menyenangi gitu loh bidang ini. Kenapa saya memilih PAI? Karena bagi saya orang dulu kenapa akhirnya bisa mendirikan organisasi advokat? Ada sebuah cita-cita, ada satu karya mulia yang para advokat ingin lakukan melalui organisasi advokat, yaitu memperjuangkan keadilan, kebenaran,
untuk mewariskan penegakan hukum yang baik untuk generasi berikutnya. Sehingga menurut saya hal itu perlu dibangkitkan lagi, karena banyak sekali saat ini advokat-advokat di Indonesia yang tingkah-tingkahnya justru tidak mencerminkan itu, tidak mencerminkan cita-cita daripada pendahulu kita, advokat-advokat yang bisa kita katakan sebagai pencetus, senior-senior. Tidak seperti itu. Justru advokat zaman sekarang itu yang penting tampil, yang penting muncul, ngomongnya nggak tahu ngomong apa. Setelah dia sudah muncul menanggapi satu kasus, ujung-ujungnya membuat huru-hara, membuat satu kekisruhan, itu akan sangat mencoreng profesi advokat. Maka harus diluruskan. Sebagai figur yang telah lebih dulu mengarungi dunia advokat di Indonesia, Pablo menjadi mentor sekaligus motivator yang berpengaruh dalam perjalanan Ray. Keahlian dan pengalaman Pablo di bidang hukum memberikan fondasi yang kokoh bagi Ray untuk memahami seluk-beluk dunia advokat sehingga ia mampu melangkah dengan percaya diri. Dibilang sekjen, sekarang sekjen Perkumpulan Advokat Indonesia, Bang Pablo Benua, saya sebagai bendara umumnya. Ibaratnya mentor seumur hidup lah ya, untuk bahkan kita di tempat tidur aja kita diskusi hukum gitu loh, nggak kayak kalau pas kita lagi berhadapan dengan klien atau berhadapan dengan organisasi lain atau berhadapan dengan perkara-perkara baru kita diskusi. Kita ngobrolnya aja, ibaratnya kalau ngegosipnya aja ya ngegosip berita-berita sekarang yang lagi viral, kemudian disangkut pautkan ada nggak yang bakalan kena masalah nggak nih orang ini gitu kan, atau apa segala macem. Oh ini enggak, ini harusnya begini-begini. Jadi kita diskusi bedah kasus sampai aku benar-benar paham. Karena memang aku basically kritis ya, maksudnya keponya gitu, tapi kepo dalam hal belajar gitu ya. Keponya kepo banget, jadi nanya. Yang aku mau nanya deh, kalau kayak gini, ini bisa nggak kayak gini? Kalau tapi dia jalurnya kayak begini. Layak gak dia dimasukkan unsur bla bla bla, misalnya pasal ini nggak bisa dong karena gini. Jadi seperti kayak kita kuliah umum setiap hari, rasanya seperti itu. Dilantiknya Ray Utami sebagai Bendahara Umum di Perkumpulan Advokat Indonesia atau PAI menjadi tonggak penting dalam perjalanan hidupnya. Keputusan Ray untuk memfokuskan dirinya di dunia hukum, alih-alih kembali ke gemerlap dunia selebriti, merupakan langkah yang tidak diambilnya secara sembarangan. Bagi Ray, bidang advokat menawarkan stabilitas, tantangan intelektual, dan ruang untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Sesuatu yang ia pandang lebih bermakna dibandingkan hingar-bingar dunia hiburan yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia entertainment ini kan gak bisa dijanjikan sampai kapan, begitu banyak pesaing atau banyak kompetitor atau banyak bintang-bintang baru, kita akan segera tergantikan. Tapi kalau kita punya nilai, kita punya value, kita akan menjadi orang yang bermanfaat, berguna gitu, walaupun kita sudah tidak lagi di dunia entertainment. Saya sebenarnya nggak nyari apa-apa, saya sebenarnya belajar dari komentar-komentar netizen. Kalau prinsip aku, yang penting setiap hari itu kita punya ada nilai walaupun sedikit, tapi setiap hari ada tambah terus, sehingga tidak ada celah lagi untuk orang berfokus pada kejelekan kita. Jadi kita menjadi inspirasi gitu loh, bahwasanya sebelum kita menunjuk keburukan orang, kita berkaca dulu pada diri sendiri, apakah aku sudah sempurna, apakah aku sudah betul atau belum jadi manusia gitu. Kalau saya sih fokus ke diri saya sendiri gitu. Alhamdulillahnya ya nggak akan pernah puas sama yang namanya belajar. Sampai mati pun aku akan tetap belajar hal-hal yang baru yang aku belum tahu. Selagi itu ada kesempatan dan ada guru, ada mentor yang bisa berdiskusi, dunia apapun itu, bukan cuma hukum ya. Misalnya nanti ada dunia baru, mungkin dunia AI gitu mungkin, atau dunia apalagi, dunia IT misalnya yang aku benar-benar awam, dunia baru. Tapi kalau ada yang ngajarin, ada teman diskusi, terus ada yang ahli, kenapa enggak?
Setelah dilantik sebagai advokat pada tahun 2018, Pablo menjalani karir yang penuh dinamika. Kini di tahun 2025, ia mengambil langkah signifikan dengan berpindah haluan dari organisasi Peradi ke Perkumpulan Advokat Indonesia atau PAI, organisasi advokat tertua di Indonesia. Keputusan Pablo untuk bergabung dengan PAI tidak hanya sekedar perpindahan organisasi, tetapi juga menandai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia diamanahkan untuk mengemban jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen PAI, sebuah posisi yang menuntut kepemimpinan, visi, dan integritas tinggi. Kalau ditanya sejak kapan jadi sekjen di PAI baru, jadi kita memang baru diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Advokat Indonesia. Gitu. Sebelumnya saya di salah satu organisasi yang bisa dikatakan yang terbesar lah di Indonesia, disumpah di tahun 2018 sehingga akhirnya beracara sebagai seorang advokat dan saat ini saya berpindah organisasi di PAI. Kemarin dalam suasana penuh kebersamaan, Perkumpulan Advokat Indonesia atau PAI menggelar acara Halal Bihalal sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-62 yang bertepatan dengan momentum revolusioner ke-8 organisasi tersebut. Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para anggota PAI dari berbagai wilayah, tokoh-tokoh hukum ternama, serta tamu undangan dari berbagai latar belakang. Pada momen istimewa ini, PAI secara resmi memperkenalkan Pablo Benua sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen baru di bawah kepemimpinan Dr. Sultan Junaidi, Ketua Umum PAI. Siap-siap. Kita hitungan ketiga ya. Kita hitung sama-sama ya. Hitung tiga ya. Oke. 3, 2, 1. Inilah logo kartu tanda pengenal advokat yang baru. Wow. Website resmi PAI. PAI. Perlu diketahui bahwa saat ini PAI itu sudah ada di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Kita selalu mengedepankan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi sehingga terhindar dari perpecahan. Jauh sebelumnya kita sudah mengantisipasi agar perpecahan di dalam tubuh PAI itu tidak terjadi. Nah, kalau perbedaan pendapat itu sudah pasti ada. Itu hal yang biasa di setiap organisasi tentunya karena negara kita adalah negara demokrasi. Kita akan banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kita akan melakukan proses rekrutmen yaitu pendidikan terhadap para calon advokat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu mungkin tentu langkah berikutnya yang akan kita lakukan. Pada dasarnya, setiap advokat itu yang paling dijaga adalah bagaimana dia bernaung di suatu organisasi yang memiliki integritas yang tinggi, ya, yang memiliki visi dan misi yang baik dan terukur. Nah, untuk memelihara hal ini, yang perlu dilakukan oleh pengurus-pengurus inti dari organisasi itu adalah menjaga stabilitas adanya suatu regenerasi yang baik, suatu pola pemberian pelatihan-pelatihan yang membangun kepribadian setiap advokat itu, baik itu dari sisi intelektual, etika, moral, dan etikanya dia ini yang dijaga dengan baik. Ini konsepnya ini harus ditawarkan kepada advokat-advokat muda. Bagaimanapun juga mereka belum mengetahui batasan-batasan perilakunya, yang mana yang masuk kriteria aturan-aturan yang tidak melanggar kode etik. Nah, ini yang harus diberikan kepada setiap advokat. Sekarang para advokat itu sudah menjadi profesi mulia.
mestinya mereka dapat menjaga etika, karena banyak advokat yang katakanlah mereka berprofesi sebagai advokat tapi tidak menjaga marwah advokat. Dengan masuknya Kang Pablo ke pengurusan kita menambah nuansa baru dalam kita melebarkan sayap ke depan nanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Kita memang anggota kita tidak sebanyak advokat yang lain, tapi kita berusaha terus menambah anggota kita. Dan saat ini kita hadir dengan wajah baru, kita hadir dengan tampilan baru, kemasan yang baru untuk memperkenalkan PAI di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, agar seluruh masyarakat memahami ada sebuah organisasi advokat tertua di Indonesia yang usianya sudah mencapai 62 tahun. Dan hari ini adalah tahun ke-8 di mana PAI berrevolusioner.